Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya Adi Jigo bisa menemani santap sahur Anda, pemirsa TV One dimanapun berada, di acara Indahnya Ramadan bersama UAS dan para sahabat. Sebelum masuk tema kita pagi hari ini, kami masih ada di International Islamic Education Council, daerah Cikarang. Dan kebetulan kita sudah bersama guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ade Purnama. Kita sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ade. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz Ade, apa kabar? Waalaikumsalam. Kumaha damang? Pangestu, Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pondok Gede, tidak lupa membeli luwak. Walaupun sama-sama adik, yang satu ustadz, yang satu pelawak. Masya Allah. Yang jelas sesama ade nggak boleh saling menyelip. Tidak boleh saling mendahului. Masya Allah. Terus juga ada Ustadz Abdul Somad. Ini paling enak minum jamu, jamunya ditampur tomat. Sudah lama nggak ketemu, kangen sekali dengan ilmu dari Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Buat pemirsa TV One dimanapun berada, pagi hari ini tema kita yaitu bagaimana menyikapi takdir. Nah, ini sangat-sangat menyentuh ya. Tapi lebih jelasnya nanti akan langsung disampaikan oleh guru kita. Izin Ustadz Abdul Somad untuk memaparkan tema kita pagi hari ini, bagaimana menyikapi takdir. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Pondok Gede. Mantap. Sudah lama saya bertausiah, baru ini diapit 2 adik. Masya Allah, luar biasa. Cakep. Yang satu Bang Kata orang Ade, Betawi, yang satu guru kita semua Al-Mukarram Kiai Ade Purnama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah TV One dimanapun berada, bil khusus yang ada di hadapan kita semua di International Islamic Education Council. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami sudah tetapkan. Ketetapan Allah itu disebut dengan takdir. Datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir baik, takdir buruk, kita percaya, kita yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, lan yusibana, tidak ada satu pun yang menimpa illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan, ditakdirkan, dituliskan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan qalam, salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam, pena, dan apa yang dituliskan oleh pena. Lalu kemudian Allah perintahkan qalam itu, wahai qalam, uktub, tulislah. Lalu pena pun menuliskan tulisan takdir di Lauhil Mahfuz. Dalam Sahih Muslim dikatakan Nabi SAW, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menetapkan takdir manusia 50 alfasanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa saja yang mengingkari takdir, maka sesungguhnya dia mengingkari ayat Allah. Dan siapa yang mengingkari satu saja dari ayat Al-Quran, berarti dia kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya kepada sebagian Al-Quran, lalu sebagiannya kamu tolak karena tidak sesuai dengan keinginan kamu? Hanya saja sekelompok umat Islam mengatakan, umat Islam ini mundur gara-gara takdir. Kalau begitu rukun iman ini kita amandemen saja jadi 5. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tidak usah. Karena kalau kita percaya kepada takdir, nanti kita mundur. Umat Islam ini apatis. Sesungguhnya yang salah bukan pada ajaran Islam, bukan pada ajaran takdir, tapi memahami takdir. Memahami takdir mesti benar. Jadi kalau ada nanti siang suami ibu tidak masuk kerja,
ketika ditanya, papa, nggak masuk kantor, nggak buka ruko, nggak bisnis, nggak jualan hari ini? Lalu dia jawab, mama, semua sudah ditakdirkan Allah. Sesuai dengan sahur tadi, tausiah Ustadz Somad mengatakan, semua sudah ditetapkan Allah. Kalau rezeki tak akan kemana, seperti pertemuan aku dengan kamu. Masya Allah. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia pun nanya, mama, buka puasa kita mana? Tinggal jawab, semua sudah ditetapkan Allah, Pak. Dibalik lagi. Memang Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Kalau sudah menjadi rezeki kita, tidak akan mungkin berpindah kepada yang lain. Tapi menurut ahlu sunnah wal jamaah, ada yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Ini rezeki ini, Bang Ade, ini untuk kita. Oh, ini untuk kita, Ustaz? Ini untuk kita, ini bukan properti. Oh, saya pikir Ini bisa dimakan. Tapi kalau tidak ada usaha untuk mengambil pisang, mengupas kulitnya, membukakan mulut, bismillah, maka dia tidak akan masuk ke lambung kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di International Islamic Education Council. Ini semua mumpung belum imsak. betul. Maka ini menjadi milik kita. Air yang ada di gelas, ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah usaha optimal, maksimal, terjadi sesuatu di luar kuasa kita, maka tidak ada jalan lain kecuali kita meyakini bahwa ini takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut kajian, bawa sepeda motornya stangnya dikunci, ban belakangnya dikunci pakai rantai besi, diikatkan ke batang pohon pinang. Begitu pulang, pohon pinangnya dipotong orang. Dibawa Sama motornya sekalian. Tidak ada jalan lain kecuali kita berkata qadar Allah. Ini sudah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian dari Allah. Tapi ada orang yang cengengesan, pergi ke warung, ngobrol nggak tentu arah, handphone segala macam, sepeda motornya ditinggal, lalu kemudian kuncinya diletakkan. Itu sama dengan artinya nulis di situ, hai pencuri silakan. pasrah. Ini adalah sebab akibat. Ya. Jadi pemahaman takdirnya mesti benar. Seorang bapak dari kampung halaman dengan ibu buah hati belayan jiwa, anaknya disekolahkan di kota, diberi uang jajan, diberikan tempat kos, diberikan kendaraan. Nauzubillah, hari berganti musim berubah pacaran. Setelah pulang ke rumah, pulang berbadan dua. Oh, boncengan, Ustaz. Di dalam. Oh, di dalam. Oh, Lalu halim. kemudian orang tua marah. Kenapa bisa terjadi begini? Apa kata anaknya? Papa, mama jangan marah. Udah nonton kan acara sahur kemarin? Iya, terus apa? Terima saja, ini ketetapan Allah, Papa. Nauzubillah, ya Allah. Kamu nggak boleh begini, ini perbuatan Arab. Dia bacakan ayat, yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi Allah hidayah. Saya ini termasuk yang disesatkan Allah, terima aja. Zaman dulu orang kalau sesat aja. Sekarang sesat tapi dalilnya tahu. Ngeri banget, Ustaz. Karena mereka punya dalil bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk mencari pembelaan. Pembelaan. Maka sesungguhnya ayat itu sudah dia potong, dia sunat, padahal ujungnya ada. Yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi Allah hidayah. Di ujung ayat itu jelas, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Tahu bahwa ini salah, tahu bahwa ini benar, tapi dia perturutkan hawa nafsunya, maka dihukum Allah dengan cara apa? Disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kejam. Ini ketetapan Allah, mesti kita pahami, mesti kita renungkan, mesti kita ajarkan, mesti kita luruskan supaya umat ini tidak salah. Demikian Bang Adi. Masya Allah, luar biasa ini Ustadz. Jadi memang takdir itu ada ya pemirsa. Dan tadi Ustadz menjelaskan kalau kita sudah ada rezekinya, jangan pernah kita memasrahkan bahwa itu sudah rezeki kita. Tapi kita harus jemput, kita harus usaha. Apalagi yang jomblo ini, oh itu jodoh nggak akan kemana. Tapi saingan di mana-mana, itu yang bahaya. Nanti kita di segmen berikutnya akan membahas tentang kodok dan kodar. Apa sih bedanya kodok dan kodar dengan takdir tersebut? Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan bersama kami.